Kita lihat masa kecil Imam Nawawi. Masa kecil Imam Nawawi, Imam Nawawi itu ada seorang syekh namanya Yasin bin Yusuf Al-Marwaqishi. Pada waktu Imam Nawawi usia 10 tahun, Imam Yasin bin Yusuf Al-Marwaqishi pernah melihat Imam Nawawi ini sama teman-temannya. Lah teman-temannya ini agak usil. Kenapa? Imam Nawawi yang senangnya menyendiri belajar dipaksa bermain. Saking tidak nyamannya sampai-sampai Imam Nawawi nangis karena dipaksa main. Kalau anak sekarang kan dipaksa main, perlu dipaksa atau memaksa kalau kita? Tidak usah dipaksa, malah kalau bisa maksa orang tuanya untuk main. Itu anak sekarang. Imam Nawawi usia 10 tahun dipaksa main oleh temannya itu malah nangis. Itu Imam Nawawi. Kalau sekarang kan Masya Allah, siapa anak kita yang nggak tahu game online? Siapa anak kita yang nggak tahu buka HP? Siapa anak tua? Kadang-kadang kita sebagai orang tua malah memfasilitasi. Nabi Imam Nawawi kata Syekh Yasin bin Yusuf Al-Marwaqishi wa huwa yahrabu minhum wa yabki li ikrahim. Beliau karena dipaksa bermain sampai beliau itu nangis sampai berlari. Wa yaqra'ul Qur'an fi tilkal halat. Setelah lari nangis, setelah itu ditenangkan dengan membaca Quran. Jadi penenangnya itu baca Quran. Itu Imam Nawawi. Masya Allah, makanya pantas umurnya barokah, karyanya banyak. Makanya kemudian ulama ini kemudian menemui gurunya Imam Nawawi. Kata ulama ini mengatakan kepada gurunya, tolong didik anak ini, karena anak ini kalau saya lihat dari perilakunya, besok dia akan menjadi orang paling berharga, orang paling ilmu, orang yang paling zuhud, orang yang paling berilmu di zamannya. Dan terbukti ketika Imam Nawawi besar, beliau menjadi ulama yang luar biasa. Pun kecerdasannya Pak, Insya Allah memang makanannya barokah, larinya cerdas, semangat. Imam Nawawi cerdasnya Pak, Imam Nawawi itu menghafal Al-Quran sebelum balik. Insya Allah kita jangan menghafal, baca Quran kadang-kadang gelagapan. Juz amma dah hafal-hafal. Sebenarnya kalau sholat kul ya ayyuhal kafirun, kul huwallahu ahad. Masya Allah ya. Imam Nawawi kul. Imam Nawawi sebelum balik sudah hafal Al-Quran. Beliau menghafalkan kitab At-Tanbih. Jadi di fikih Syafi'i itu namanya kitab At-Tanbih karangan Imam Asy-Syairazi. Beliau menghafalkan kitab At-Tanbih itu dalam waktu 4,5 bulan. Saya melihat kitab At-Tanbih, saya punya filenya itu, saya lihat sekitar 278 halaman. Jadi menghafalkan kitab yang isinya 278 halaman bisa hafal di luar kepala dalam waktu 4,5 bulan. Insyaallah. Kita ngaji wis kupingan dan hafal. Mulai kadang-kadang ngomong, "Mam Ustaz ngomong apa?" Ini Imam Nawawi itu menghafalkan kitab At-Tanbih 4,5 bulan sudah hafal. Beliau menghafalkan seperempat kitab Al-Muhadzab itu dalam waktu 7 bulan. Jadi Imam Nawawi itu bukan hanya bisa baca, tapi Imam Nawawi itu juga hafal kitab. Itu Imam Nawawi. Pun kita lihat kesungguhan beliau dalam mencari ilmu. Jadi kalau saya sih untuk zaman sekarang jenengan istiqomah seminggu sekali terus soleh teman Pak Anwar. Tidak usah kayak Imam Nawawi, jenengan istiqomah seminggu sekali mencari ilmu itu untuk zaman sekarang termasuk soleh. Pun kita lihat Imam Nawawi. Imam Nawawi itu mujahadahnya. Beliau itu memang warok. Jadi selama beliau mencari ilmu bahkan sampai beliau menjadi rektor ya. Jadi beliau menjadi rektor itu hanya minta satu kamar kecil. Kamar kecilnya pun itu isinya kitab, kayak perpustakaan. Bahkan beliau itu tidak pernah tidur rebahan. Jadi kalau tidur itu ya sambil nyender ke kitabnya. Jadi kitab itu satu kamar. Maka kata ulama, banyak ketika ada orang yang bertamu, cari tempat duduk itu sulit, saking banyaknya kitab. Kalau kita kan kadang-kadang malas beli kitab. Sebenarnya beli kuota, beli yang lain. Jarang kita yang investasi di kitab, buku, padahal itu sangat berat. Makanya saya kemarin tuh karena lihat Imam Nawawi itu saya usahakan itu beli kitab. Saya kemarin beli kitab di Mesir sampai saya pesan di Mesir ke teman saya itu sampai ada berapa jilid itu, ada sampai 6 judul. Yang satu judul itu ada yang sampai 12 jilid, ada yang sampai 18 jilid. Karena saya kemudian ya minimal saya mesti tidak meniru Imam Nawawi satu rumah, satu kitab
Jadi yang minimal saya punya kitab-kitab induk. Jadi alhamdulillah saya sudah punya kitab-kitab induk, mulai dari Ihya Sadatul Muttaqin, sarahnya Ihya, Sarah Muslim juga punya, Sarah Bukhari juga punya. Jadi Imam Nawawi itu saking hebatnya, satu kamar kecil isinya kitab semua, sampai kalau ada tamu cari tempat duduk itu sulit. Imam Nawawi 2 tahun tidak pernah tidur terbaring. Jadi kalau tidur itu sampai senden, baca sampai senden, tertidur. Tidak pernah tidurnya pakai kasur empuk, itu tidak pernah. Bagaimana apa? Ya kita mungkin tidak bisa niru ini. Jika tertidur bersandar di kitab. Jadi kalau beliau itu tertidur itu ya tertidur, bukan menidurkan diri. Jadi tidurnya itu hanya tertidur sampai kecapean, bangun, belajar lagi, nulis lagi, ngajar lagi di mana-mana. Banyak bangun malam untuk ilmu dan amal. Kalau kita ada bangun malam untuk kencing, cuk balik lagi dulu. Imam Nawawi banyak bangun malam untuk ilmu dan amal. Baca kitab, itu ada satu kitab yang bahkan oleh beliau dibaca sampai 400 kali. Ada kitab Al-Wasit karangan Imam Ghazali, itu berjilid-jilid. Itu beliau membaca kitab itu sampai 400 kali. Kita satu kitab enggak hatam-hatam, padahal kitabnya tipis. Jangankan hatam, punya saja enggak. Imam Nawawi pernah menghatamkan satu kitab itu dibaca 400 kali. Itu Imam Nawawi. Setiap hari belajar pada 12 orang, 12 disiplin ilmu. Ini penting Pak. Beliau itu setiap kali belajar tidak lupa bawa kitab. Anda jenengan kalau bisa ngaji itu bawa catatan. Catatan ini bisa jadi amal jariah jenengan. Saya punya ibu saya itu senang nulis. Jadi kalau beliau itu mau isi pengajian, beliau tulis. Itu ketika beliau wafat, saya itu senang baca bukunya beliau. Kenapa? Banyak ilmu. Artinya bisa jadi beliau wafat, tapi tulisan-tulisan kecilnya, ketika tulisan kecilnya dibaca anaknya, itu bisa jadi amal jariah jenengan. Dengan punya kitab yang kemudian jenengan meninggal, anaknya baca-baca kitab jenengan, bisa jadi amal jariah jenengan. Jenengan taruh kitab, taruh buku di satu perpustakaan, dikasihkan orangnya baca kitabnya, itu bisa jadi amal jariah jenengan. Maka kalau bisa, setiap kali mengajar itu bawa catatan kecil. Itu kadang-kadang kita nggak pernah tahu. Bisa jadi amal jariah kita, itu lewat tulisan kita. Itu Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi setiap kali ngaji, beliau tidak pernah lupa catatan. Kenapa? Karena sesuatu yang dihafal itu hilang. Jadi kalau mengandalkan hafalan pasti hilang. Jangan ngomong, ya otak kita kan pas-pasan. Saya ini ngaji, gue mikir dulu wis hilang. Saya ini ngaji, gue mikir proyek wis hilang. Tapi kalau dicatat, maka ilmu itu tidak akan hilang. Makanya kata pepatah mengatakan mampu filofar, mampu tibakor. Sesuatu yang ditulis akan hilang. Sesuatu yang dihafal akan hilang. Tapi sesuatu yang ditulis akan kekal. Makanya Imam Nawawi setelah belajar tidak lupa menulis kitab di berbagai bidang ilmu. Pun terakhir, ini tema sensitif, tolong jangan dipolitisasi. Ketegasan Imam Nawawi terhadap kezaliman. Imam Nawawi termasuk sosok ulama yang tegas terhadap kezaliman. Kenapa? Karena Imam Nawawi memang tidak pernah mengambil gaji dari ulama, dari umar. Ada 4 kasus Imam Nawawi sampai diusir, bahkan sampai mau dibunuh. Imam Nawawi ada 4 kasus. Yang pertama, ini kebalik saya, seharusnya ini. Nah, ini bukan judulnya kebalik. Ini kedekatan Imam Nawawi, bukan karamah, kedekatan Imam Nawawi. Satu butok di daerah Damaskus itu ada perkebunan subur menghasilkan banyak, namanya butok. Ketika Baibars itu salah satu penguasa Bani Mamluk. Dia itu senang jihad, senang perang, senang menaklukkan daerah-daerah. Karena yang namanya perang itu butuh biaya. Maka negara butuh biaya yang banyak untuk jihad, untuk perang menaklukkan negara-negara lain. Maka Baibars ini melihat ada potensi besar penghasilan negara. Apa? Tanah Butok ini subur. Ini kalau dinasionalisasi akan menghasilkan. Maka Butok oleh Baibars diambil secara paksa. Jadi dia menaklukkan satu daerah, oleh beliau kemudian diambil alih secara paksa, tidak diakui sebagai milik petani. Kalau bahasa sekarang dinasionalisasi. Beliau kemudian mengumpulkan ulama. Ulama-ulama dikumpulkan, suruh tanda tangan fatwa
yang melegalkan pengambil alih dan paksa hukum. Itu terjadi di zaman Imam Nawawi. Salah seorang ulama yang sangat keras terhadap ini adalah Imam Nawawi. Beliau tidak mau tanda tangan, bahkan beliau mendatangi Baibas itu sampai mengkritik di depannya. Itu beliau Imam Nawawi. Karenanya beliau Imam Nawawi ini kemudian Baibas mengatakan, jangan-jangan orang ini berani besok tidak usah digaji. Ternyata kata karyawannya, mau digaji bagaimana? Dia tiap hari tidak makan gajinya dari Anda. Maka kemudian dia cari cara lain. Karena lewat gaji sudah nggak bisa, karena Imam Nawawi nggak pernah ngambil gaji independen, maka beliau mengambil cara yang lain. Bagaimana? Beliau akhirnya dipecat, tidak boleh ngajar di Darul Hadis, sampai beliau kemudian diusir dari Damaskus. Maka beliau di akhir hayat kemudian pulang ke rumahnya ke Nawawi karena diusir. Bahkan beberapa kali sempat mau dibunuh, tapi nggak jadi. Ada seorang tanya, kenapa Anda nggak dibunuh saja Imam Nawawi? Katanya, setiap kali saya mau bunuh Imam Nawawi, saya selalu melihat ada dua binatang buas di pinggirnya Imam Nawawi yang kemudian menjadikan saya takut. Itu Baibas. Makanya beliau sampai diusir gara-gara tegas melawan kezaliman. Itu Imam Nawawi. Pun ada lagi pajak, kasus pajak. Di zaman Imam Nawawi itu pernah terjadi paceklik. Karena paceklik, inflasi tinggi, panen menurun, ternak banyak mati. Ternyata pemerintah masih mewajibkan beberapa pungutan atas nama jihad. Itu Imam Nawawi sangat keras menolak sampai diusir. Imam Nawawi. Kemudian ada lagi larangan mengajar di dua majelis. Jadi di zaman Imam Nawawi, selain mencari pendapatan, mengurangi biaya. Cara-cara mengurangi biaya adalah ulama-ulama yang ngajar di berbagai tempat itu tidak boleh, hanya boleh ngajar di satu tempat. Alasannya simpel, karena kalau ngajar di berbagai tempat itu nanti dia akan mendapatkan tunjangan banyak. Maka untuk mengurangi tunjangan ulama zaman itu, kemudian ada kebijakan satu ulama hanya boleh ngajar di satu tempat. Itu Imam Nawawi nggak setuju. Kenapa kok nggak setuju? Bukan karena kepentingan beliau, tapi beliau memikirkan teman-temannya yang lain. Kenapa? Karena bagi Imam Nawawi tunjangan berkurang atau nggak berkurang nggak berpengaruh. Beliau nggak minta sama sekali. Beliau tidak ngambil gaji sama sekali. Beliau hanya makan dari orang tuanya. Maka bagi beliau mau dikasih berapapun nggak berpengaruh. Tapi beliau memikirkan bagaimana teman-teman saya, ulama-ulama yang lain yang beliau punya keluarga banyak. Itu kemudian oleh beliau ditentang keras-keras. Terakhir, karomah Imam Nawawi, ini judulnya keliru. Karomah Imam Nawawi. Imam Nawawi usia 7 tahun pernah mendapatkan Lailatul Qadar. Di usia 7 tahun itu beliau tidur tengah malam terbangun melihat cahaya sangat terang di rumahnya. Kata ayahnya itu mungkin Lailatul Qadar karena itu bertepatan malam 27 Ramadan. Imam Nawawi doanya mustajab. Imam Nawawi juga bisa melihat masa depan. Jadi Imam Nawawi itu pernah ada muridnya itu masih kecil. Ketika datang dikatakan, wahai selamat datang pimpinan hakim. Ternyata orang ini besok jadi pimpinan hakim beneran. Imam Nawawi itu Pak, Masya Allah, karomahnya Imam Nawawi. Ketika wafat pun, Imam Nawawi itu juga karomah. Jadi ada seorang itu pengagum Imam Rafi'i. Imam Nawawi itu kan nulis kitab, itu banyak menulis kitab dari Imam Rafi'i. Jadi Imam Rafi'i punya kitab, oleh beliau disimpulkan. Karena disimpulkan, kadang-kadang beliau menemukan ada yang kurang tepat dari Imam Rafi'i. Beliau mengatakan yang bagus seperti ini. Itu ada pengagum Imam Rafi'i tidak terima. Ketika Imam Nawawi wafat, datang ke pesariannya. Kata orang ini mengatakan, kami Imam Nawawi yang banyak mengkritik Imam Rafi'i. Hanya ngomong gitu, itu langsung digigit kalajengking, nggak terima kalajengking. Itu Imam Nawawi. Bahkan ada ulama yang ketika menulis kitab itu banyak mencaci Imam Nawawi. Itu wafatnya lidahnya menjulur. Itu karomahnya Imam Nawawi. Pun ini adalah sosok Imam Nawawi penulis kitab Riyadhus Shalihin. Biar kita tahu kitab Riyadhus Shalihin itu ditulis bukan asal nulis, tapi ditulis oleh ulama yang luar biasa, yang zuhud, yang ahli ibadah dan ilmunya luar biasa. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan untuk pembukaan kita terhadap kitab Riyadhus Shalihin yang akan kita pelajari setiap Sabtu kedua mulai bulan ini.